Sementara di satu sisi ada orang yang melangkah berdasarkan hukum Islam, berdasarkan ketetapan syar'i. Orang Islam dia pakai ketetapan syar'i, hukum Islam. Ketika dia pakai ketetapan syar'i, yang satu pihak pakai itu paham? Nggak nyambung sana sini. Ini kondisinya sudah. Kalau ditanya lagi, mana manusia yang berupaya bermanfaat untuk manusia yang lain? Tetap aja orang ternyata ingin jadi pejabat karena pengen jadi orang kaya, bukan untuk bermanfaat untuk umat, tidak. Bukan untuk berpihak kepada orang-orang miskin, bukan untuk melakukan itu. Tidak ada. Negara ini sudah kacau balau. Kita terkadang berbicara begini di pojokan, tapi siapa lagi? Makanya kita kumpul, kita menjadi kelompok yang berupaya. Yuk kita berupaya bermanfaat dari skup kecil, dari lingkungan kita, dari memulai dari berupaya bermanfaat untuk tetangga, untuk lingkungan di kampung, mungkin sampai kepada level setingkat kelurahan. Terus berupaya bermanfaat, melakukan kebaikan-kebaikan, karena kita ini konsep dasarnya ini ja'ilun fil ardi khalifah. Kita ini dilahirkan ke muka bumi itu disuruh menjadi khalifah. Khalifah tugasnya membangun. Khalifah bukan memperkaya diri sendiri. Khalifah berupaya untuk bisa membantu sesama, mengangkat derajat orang lain, berupaya menghilangkan derita dan kesedihan pada orang lain. Itu khalifah. Orang tidak punya dianterin. Malah ketika Khalifah Umar ditanya waktu itu oleh bawahannya, ya Khalifah biar aku yang manggul beras ini, kata dia, engkau mau tanggung dosaku, katanya. Dia yang manggul sendiri, yang nganterin gandum itu ke orang yang mampu, yang tidak mampu, yang miskin. Orang tidak pernah ada, nggak pernah ada kondisinya sudah seperti ini. Makanya mulai kita dari kelompok kecil, mulai memakai tatanan ini. Kalau ada khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk manusia yang lain. Lakukan sesuai dengan kapasitas. Kalau kita bisa melakukan, membantu dengan 1.000 rupiah, bantu dengan 1.000 rupiah. Kita mampu dengan 10.000, bantu dengan 10.000. Kita mampu dengan tenaga, dengan pemikiran, lakukan agar bagaimana kita bermanfaat. Ini fungsi khalifah, ini tugas kita ketika kita diutus, dilahirkan ke muka bumi. Ini bukannya disuruh ngapa-ngapain. Ketika ini dilakukan, intan surullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Orang yang seperti ini yang senantiasa akan mendapat pertolongan Allah, akan selalu mendapat pertolongan Allah, akan selalu ditambah kapasitas dan ditambah kapasitasnya. Pada akhirnya wa yusabbit aqdamakum, orang ini yang pada akhirnya diberi kesempatan untuk berdiri dengan kokoh. Yang sekarang sedang kemaruk begitu, besok ya bakal tumbang. Lu kasih tahu Pak RW nggak nyari duit, Pak RW nggak nyari duit, Pak RW katanya kerjaannya ngurusin masyarakat, udah nggak digaji lagi Pak RW. Ngurusin masyarakat nggak ada jatah apa-apa, mana di kelurahan udah nggak ada pembebasan tanah, yang ada orang jual beli ya Pak RW, nggak dapat Pak RW tapi masih hidup. Itu udah gitu masyarakat datang perlu bantuan, katanya Pak RW-nya kaya, insya Allah. Karena Pak RW-nya berupaya membantu, berupaya bermanfaat. Pak RT juga begitu, berupaya bermanfaat. Ya Pak RT, banyak orang minjem duit Pak RT. Alhamdulillah dikasih pinjam. Kalau yang nggak mampu jangan kasih pinjam Pak RW, Pak RT. Dikasih gratis kalau duitnya masih ada. Gitu. Kalau butuh apa-apa tanya ke ini Pak Undang. Kalau ada orang butuh kendaraan apa-apa Pak Undang mobilnya semuanya siap. Kalau ada orang mau melahirkan mobil sampai biaya bidannya ntar dikasih sama Pak Undang. Insya Allah. Ya berupaya bermanfaat. Harta tidak dibawa mati.
Rasulullah meninggal tidak meninggalkan 1 dinar pun uang, dibagikan semuanya. Kata Rasulullah, aku lahir miskin dan aku kembali ke hadapan Allah harus dalam kondisi miskin. Karena dia lahir dalam kondisi tidak membawa harta dan kembali kepada Allah tanpa harta karena hartanya sudah dititipkan duluan. Begitu. Orang kaya kita enggak. Dia pikir harta dibawa mati. Kekayaan ditumpuk-tumpuk. Kalau tiba-tiba dia mati, bagaimana tuh Pak RT? Pak RT mati punya mobil 10, bini cantik, rumah bagus, terus Pak RT mati dulu, terus kira-kira gimana Pak RT? Bawa gitu. Hah? Iya, berondong. Subhanallah. Jangan-jangan itu mobil dipakai ama itu, ama suaminya istrinya Pak RT. Hah? Pak RT ngeliatin aja, sialan lu, mobil boleh gue beli katanya, sekarang lu yang pakai. Begitu, buat apa? Ya Pak RT, udah deh, kalau begitu jangan banyak-banyak, sesuai dengan keperluan saja gitu. Pak RT nggak perlu punya motor 10 kan Pak RT? Enggak, cukup tuh buat anak sekolah mau buat Pak RT ya, ada kegiatan begitu, cukup. Kalau Pak Undang anaknya udah mulai banyak, jadi nggak cukup 2 motornya, gantian susah katanya gitu. Kalau Bang Yahya nggak perlu motor kan Bang Yahya? Nggak perlu. Ya nggak perlu, buat apa motor? Daripada harus ngerawat, orang perlunya juga sekali-kali kan Pak. Ya udah naik ojek nggak apa-apa kan? Perlunya juga sekali-kali, nggak dipakai setiap hari. Kalau gitu ngapain sampai ada yang maksa-maksa kredit? Saya dilakukan sesuai dengan ini saja. Begitu. Kalau kayak Mang Hasanuddin tuh, dia mah secara pribadi nggak perlu motor. Jadi pas punya duit dipakai umroh aja, motor nggak perlu katanya gitu. Ya masa jualan es pakai motor kata dia? Enggak. Udah, lagi nggak perlu gaya-gaya lagi udah. Berupaya itu saja sebetulnya disesuaikan. Enak. Kembali ke sana, khairun nas anfa'uhum linas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Dia senang ketika dia bisa membantu orang lain. Dia senang ketika dia bisa menyelesaikan permasalahan orang lain. Dia senang ketika dia bisa menghilangkan kesedihan pada orang lain. Selalu berupaya membahagiakan orang lain, selalu berupaya berbagi, selalu berupaya bermanfaat. Ini manusia, ini alifah. Kalau yang sekarang sedang berupaya menumpuk-numpuk harta, memperkaya diri sendiri, ini sebetulnya bukan manusia. Emang kalau yang serakah manusia bukan Pak ya? Hah? Kerak, monyet. Itu orang-orang yang pada serakah, yang pada numpuk-numpuk harta gitu tuh monyet. Iya. Apalagi sudah tidak bicara halal haram lagi, monyet. Yang nimbun-nimbun begitu harta, monyet itu. Itu kalau yang pikirannya makan mulu. Apa tuh istilah sekarang apa itu? Yang makanan-makanan gitu apa itu istilahnya? Yang urusannya makanan dah, makan di sono enak, makan ini enak gitu, makanan pokoknya itu kerbau biasanya. Wisata kuliner. Ya, wisata kuliner. Asal ada di sono makanan enak, disamperin di sono enak, ke sini, itu kerbau. Kerbau, dia mikirin enak makan di sana sini. Sementara berapa yang dia sisihkan untuk fakir miskin, untuk anak yatim? Dari yang dia makan setiap hari 100.000, ada enggak 20.000? Dari yang dia keluarkan satu hari 1 juta, ada berapa persen yang dia keluarkan? Ini kerbau ini, gitu. Iya kan? Tuh kalau yang suka minjemin uang, pakai apa tuh? Pakai bunga. Orang kita bilang lintah darat, emang lintah. Yang kerjanya menghisap darah orang lain tuh lintah namanya. Nah kalau lintah yang hisap darah itu masih mending. Ada yang dihisap darahnya katanya jadi sehat, dikeluarkan darah kotornya. Ya ini mah dihisap darah, kurus kering mati. Yang kena lintah darat.
Gitu. Ada lelaki yang kerjaannya main perempuan mulu, punya nikah lagi, kena perempuan lain, yang ini diceraiin. Ada yang lebih bahenol, dia kawin lagi dengan yang ini, ntar yang ini diceraiin kawin. Itu sebenarnya buaya, buaya beneran. Cuman adanya di darat. Buaya darat lebih bahaya dari buaya air. Buaya air mah nggak bisa, nggak mau naik nyari mangsa di darat. Buaya. Kalau kita manusia, kita halipah, tidak akan membuat orang lain menangis. Justru kita berupaya membuat orang lain bahagia, berupaya membantu, berupaya bermanfaat untuk orang lain. Gitu. Ini bahaya. Yang paling bahayanya lagi kalau Bang Yahya dipimpin oleh monyet. Hah? Pak RW-nya kemaruk, serakah. Duit itu apa? Raskin dia kuasai, dijual, dia cari untung. BLT dipungutin apa tadi? Pakai upeti. Apa semuanya pakai putih, semuanya pakai pat-pat, gulipat katanya gitu. Itu RW-nya monyet tuh yang begitu. Gitu. Bahaya kalau manusia dipimpin sama monyet bahaya nggak? Kalau manusia dipimpin oleh kerbau bahaya nggak? Makan mulu yang dia pikirin, orang perut dia sendiri, orang lain nggak dipikirin. Ini namanya kerbau. Apalagi kalau manusia dipimpinnya sama lintah tadi, lintah apa? Lintah darat, bahaya. Apalagi kalau memimpinnya buaya darat. Wadonnya di mana-mana. Nauzubillah min dzalik. Jadi mana pemimpin yang manusia yang diharapkan? Pemimpin yang manusia itu contohnya Rasulullah. Para sahabat itu manusia yang tidak memperkaya dirinya sendiri dan cenderung ketika dia kaya kemudian dia jadi pemimpin, kekayaannya habis dipergunakan untuk kepentingan umatnya, kepentingan masyarakatnya. Bukannya tadinya miskin pas jadi pejabat jadi kaya. Aneh. Ketika pejabat eselon, gajinya berapa eselon? 4 juta. Nah golongan 3A punya duit miliaran, aneh. Boro-boro. Itu bukan eselon, pejabat selon namanya. Pejabat teras berapa gajinya? Kan begitu. Lo udah gak sesuai, udah gak rasional. Semuanya sudah tidak rasional. Dan tidak ada pejabat yang memberikan contoh kepada rakyatnya bagaimana melakukan hidup dengan pola hidup sederhana. Masyarakat disuruh hemat listrik, disuruh hemat ini itu, disuruh hemat energi. Nah sementara dia mobilnya berderet, cuma nyuruh, tidak pernah dicontohi. Nggak ada. Yang paling baik kan memberi contoh. Rakyat ngelihat, ya Allah itu menteri keuangan itu, lihat sederhana, pakai mobilnya itu carry, kayak gitu.